rombel E dengan nomor NIM 2401050190. Dalam kesempatan praktik mengajar kali ini, saya akan menampilkan bagian keterampilan mengadakan variasi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah strategi dan pengelolaan pembelajaran. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, Guru. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Nah, alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat ya. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk ketua kelas bisa memimpin untuk berdoa ya. Baik, Bu. Teman-teman, kita berdoa yuk. Berdoa dimulai. Sudah. Terima kasih. Baik, sebelum pembelajarannya dimulai, saya akan presentasi terlebih dahulu. Aisyah, apakah hadir? Hadir, Bu. Adis, Hadir, Bu. Dewi, Hadir. Alia, hadir Bu. Wah, kalian ini rajin-rajin banget ya, udah hadir semua. Ya dong, Bu. Nah, jadi pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang fotosintesis. Nah, kalian udah pernah dengar apa belum fotosintesis itu? Apa udah ada yang belajar tadi malam? Belum. Baik, jadi kita mulai ya. Sebentar ya, tunggu sebentar. Ibu akan siapkan materinya. Nah, baik, kalian bisa perhatikan ya di layar ini. Bisa dilihat bahwa fotosintesis adalah proses yang dilakukan tumbuhan itu untuk membuat makanannya sendiri. Nah, jadi tumbuhan itu memerlukan ada cahaya matahari, klorofil, terus air, dan karbon dioksida untuk melaksanakan fotosintesisnya. Nah, hasil dari fotosintesis ini itu ada gula, termasuk gula ini, terus juga ada oksigen yang kita hidup sehari-hari. Berikut 4 bahan yang sangat diperlukan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis, yaitu yang pertama ada air. Nah, air ini diserap oleh akar, kemudian ke batang dan dialirkan ke seluruh tumbuhan termasuk daun. Setelah itu dibantu oleh karbon dioksida yang berasal dari udara atau gas yang dihembuskan kita sebagai manusia dan juga hewan saat bernafas. Terus setelah itu dibantu juga oleh cahaya matahari yang bertugas untuk menyempurnakan fotosintesis. Nah, cahaya matahari ini dibantu klorofil untuk menyempurnakan kegiatan fotosintesisnya. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menampilkan video. Kalian bisa menyimak ya. Baik, Bu. Setengah daratan Indonesia yang sangat luas adalah kota yang terdiri dari pepohonan dan tumbuhan. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia setelah Amazon dan Kongo. Karena itulah Indonesia dijuluki sebagai salah satu pelopor dunia karena luasnya hutan menjaga hutan. Kok bisa hutan yang terdiri dari pepohonan dan tumbuhan menjaga kehidupan kita semua? Dari tanah dan mengirimnya bersama mineral, kebetulan, daun, dan seluruh bagian tanaman. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara, kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bawah daun yang kita sebut stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah dipromosinya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis, yang diambil dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Gula yang
dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain. Nah, udah selesai nih video yang ditampilkan. Nah, bagi yang memperhatikan pasti udah tahu ya hasil dari fotosintesis itu sendiri. Nah, saya mau ada satu orang yang menyebutkan hasil dari fotosintesis berdasarkan video. Apakah ada yang tunjuk tangan? Ada yang mau menjawab? Jagung. Silahkan Ica. Hasilnya oksigen. Satu lagi, siapa yang menjawab? Saya, Bu. Silahkan Ica. Glukosa, Bu. Nah, benar sekali nih ya. Jadi hasil dari fotosintesis itu yang pertama ada oksigen. Nah, oksigen ini tuh merupakan udara yang kita hirup sehari-hari. Yang kedua yaitu ada glukosa atau yang biasa disebut gula ya. Jadi glukosa ini tuh merupakan sumber energi bagi tumbuhan untuk tetap hidup. Nah, setelah ini Ibu akan memberi ada 3 pertanyaan untuk kalian bisa menjawab ya. Nah, pertanyaan yang pertama, tumbuhan membutuhkan apa saja untuk melakukan fotosintesis? Siapa yang mau menjawab? Kita, Bu. Silahkan Ica. Itu ada matahari, ada air, dan karbon dioksida. Nah, baik, benar sekali nih ya jawaban dari Ica. Pertanyaan yang kedua, gas apa yang dihasilkan oleh tumbuhan yang berfotosintesis? Apakah ada yang menjawab? Silahkan Agis. Oksigen, Bu. Nah, tepat sekali nih ya jawaban dari Agis. Selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga, yaitu gas apa yang dihirup tumbuhan saat akan melakukan fotosintesis? Saya, Bu. Silahkan Alia. Karbon dioksida. Nah, benar sekali nih ya jawaban dari Alia. Nah, sudah 3 pertanyaan ya yang Ibu ajukan. Selanjutnya Ibu akan menampilkan satu lagu tentang fotosintesis. Kalian bisa menirukan lagu yang akan Ibu tampilkan ya. Baik, Bu. Nah, sebelum menyanyikan lagunya, dipersilahkan kalian untuk berdiri dan juga diiringi dengan tepuk tangan ya. Oke. dilakukan tumbuhan untuk memasak makanannya sendiri. Nah, selanjutnya itu ada 4 bahan yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis, yaitu yang pertama ada air, kedua ada karbon dioksida, terus yang ketiga ada sinar matahari, terus yang keempat itu juga dibantu oleh klorofil. Nah, terus hasil dari fotosintesisnya sendiri itu ada 2, yaitu glukosa atau gula dan juga oksigen yang kita hirup sehari-hari. Baik, sekian pembelajaran, sekian pembahasan materi